Halo Sobat Beta, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Sobat Beta. Sobat Beta, di video kali ini saya akan tampilkan satu lembar uang kertas bergambar Gatot Kaca dengan tulisan Dai Nippon Teikoku Seihu. Uang ini adalah uang terbitan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sobat Beta, uang yang Sobat lihat kali ini tercantum di katalog uang kertas Nusantara. Katalog uang kertas Nusantara menyebutkan uang ini dicetak pada pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun antara 1942 sampai 1945. Uang ini tidak memiliki nomor seri. Sedangkan yang ini memiliki nomor seri yang hanya berupa huruf SL. Yang Sobat lihat di video kali ini, uang kertas Gatot Kaca tanpa nomor seri. Sobat Beta, uang ini memiliki keunikan, yaitu di bagian belakangnya, bentar ya, saya kasih lihat dulu. Di bagian belakangnya ada salah cetak. Salah cetak seperti ini dimungkinkan terjadi seperti di video sebelumnya yang sudah saya bahas. Salah cetak seperti ini dimungkinkan terjadi karena pada saat dicetak, uang ini tentu saja berada di dalam tumpukan-tumpukan yang lumayan tinggi. Ketika tintanya masih basah, dengan tumpukan yang tinggi tersebut, maka gambar bagian belakang uang ini tentu saja jika tinta masih dalam keadaan basah dan ditumpuk dalam keadaan tumpukan yang tinggi, maka tinta yang masih basah tersebut bisa menembus atau tertempel kepada uang yang berada di bawahnya. Tetapi sepertinya uang ini bukan terjadi demikian, melainkan uang ini sepertinya memang dicetak bolak-balik karena gambar Gatot Kacanya terlihat sangat tebal dan sangat tajam. Jadi ini depannya cetakannya kan sangat tajam. Di bagian belakangnya juga Gatot Kacanya tajam, tebal. Berarti kemungkinan uang ini sebetulnya dicetak bolak-balik. Bukannya seperti uang Rp50 tahun 59 di video saya sebelumnya, bahwa tinta yang bagian belakang nempel ke uang di bagian bawahnya. Bukan seperti itu Sobat. Makanya Gatot Kacanya tebal banget tintanya. Lagian di sini ada ininya nih. Ada ini juga tuh. Berarti ini betul Gatot Kacanya dicetak bolak-balik. Dengan posisi yang juga, maksudnya posisi belakang ini nggak simetris. Depannya dia simetris seperti ini. Depannya simetris, ini maksudnya margin kiri dan kanan ini lumayan besar. Atas dan bawah juga margin lumayan besar, tapi di bagian belakangnya posisinya marginnya gede di sini nggak ada margin putih, sehingga ini artinya uang ini dicetak bukan pada posisi yang tepat, maksudnya cetakannya geser. Nah, Gatot Kaca juga tebal, berarti ini cetakannya bolak-balik, bukan karena tinta uang di bagian belakang ini nempel ke cetakan, bukan karena uang di atasnya itu nempel ke uang di bawahnya, sehingga tinta bagian belakang uang yang di atas nempel ke permukaan uang kertas yang ada di bawahnya. Bukan seperti itu. Berarti kesimpulannya, uang ini sangat unik. Selain daripada itu, uang ini juga bukan yang bernomor seri, polos, dia nggak ada SL-nya. Sebab yang normal
uang ini ada SL-nya, ada nomor seri SL seperti ini. Seperti yang tercantum di katalog, uang yang nggak ada nomor seri SL begini, itu bisa disebut sebagai cetak percobaan atau proof. Sebab sebagai uang yang diedarkan, maksudnya uang yang diedarkan tentu dalam keadaan ada ada huruf SL seperti ini, bukan yang polos seperti ini, bukan. Makanya uang yang tanpa huruf seperti ini, jumlah yang bisa ditemukan sangat sedikit, nggak banyak. Kalau yang ada huruf SL begini, jumlah yang ditemukan ya banyak. Maksudnya kita bisa dapat dalam jumlah banyak, meskipun kondisinya rata-rata sudah kondisi terpakai atau beredar. Yang sobat lihat ini, uangnya kondisi bagus, kondisi belum dipakai lah ya, kondisi UNC istilahnya, UNC, singkatan dari uncirculated. Buat sobat yang bukan pemain uang lama, informasi-informasi begini sebetulnya ya perlu diketahui juga. Sebab kalau sobat hanya menonton video-video tentang uang-uang yang mungkin logam-logam 50 rupiah, 100 rupiah tahun 73 atau tahun 71 yang adalah maksudnya ya koin-koin begitu, atau uang-uang pinisi, uang-uang maksudnya kalau video-video seperti itu saja yang sobat lihat, tentu saja sobat gak bisa berharap keuntungan atau dapat untung dari uang lama. Sebab informasi yang sobat dapatkan cuma seputar itu-itu aja gitu. Jadi melalui video yang saya sudah upload di channel ini, saya berusaha menambah atau membagikan pengalaman-pengalaman saya selama berkecimpung bermain di dunia uang lama. Dulunya saya juga hanya seorang biasa yang nggak tahu apa-apa tentang uang lama gitu. Dan enaknya di zaman instan seperti sekarang ini, semua-muanya jauh lebih mudah bisa didapatkan, baik informasi berupa tontonan, bacaan. Nah, era-era semacam sekarang ini yang saya sebut zaman instan, semuanya serba instan. Mau nonton informasi dari YouTube, apapun bisa didapat. Dan semuanya juga mau instan, nontonnya mau yang durasi videonya cepat, singkat video durasinya, yang durasinya pendek-pendek. Padahal jika sobat mau meluangkan waktu sekitar beberapa menit atau nonton video-video yang saya upload sampai habis, akan ada banyak manfaat yang bisa sobat dapatkan dari pengalaman atau ya pengalaman saya selama berkecimpung di dunia uang lama. Jadi kalau saya pengalamannya udah lama banget, tentu saja di zaman instan seperti ini, seperti sekarang begini, nggak perlu sobat mengalami sampai kayak saya begitu, lama banget pengalamannya. Kalau sekarang ya tinggal nonton aja channel saya, nonton video-video yang saya upload, dapat deh pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami sekian lama itu dalam waktu hanya beberapa menit. Sobat Beta, kembali lagi dengan pembahasan uang ini. Karena uang ini tergolong uang yang unik, uang salah cetak, maka tentu saja harga jualnya tidak akan sama dengan harga jual uang yang kondisinya normal. Jadi, jika sobat berharap bisa jual dengan harga yang mahal, carilah uang-uang kertas yang misalnya unik, kondisinya bagus, apalagi di saat uang-uang tersebut belum populer atau belum disukai atau belum dilirik oleh pemain-pemain uang lama. Jadi pada saat
ketemu uang-uang yang belum populer atau belum viral, istilahnya kan begitu, viral zaman sekarang. Di saat ketemu uang-uang yang belum viral, sobat bisa langsung beli karena udah pasti pada saat sobat membelinya, tentu saja harganya nggak mahal karena kan belum populer, belum viral, belum dikejar-kejar orang, belum dicari-cari, belum masuk berita. Tapi jangan beli dengan prinsip ikut-ikutan. Orang-orang lagi cari uang apa, ya sobat uber uang itu. Kalau itu yang sobat lakukan, ya kalau informasinya betul sih nggak apa-apa, masih bisa dapat untung dari uang-uang tersebut. Tapi kalau informasinya hoax doang, informasinya hanya hoax, sobat beli mahal, begitu dijual lagi siapa yang mau beli? Karena semisal uang orang utan atau uang perahu pinisi atau uang yang diedit perahu pinisi jadi perahu layar, sobat mengiranya itu harganya bisa mahal, bisa bagaimana, nggak taunya begitu dijual nggak laku. Karena ya yang sobat hadapi itu kan kolektor, pedagang uang kertas, mereka sangat paham uang-uang mana yang disukai oleh kolektor. Yang namanya kolektor udah pasti mereka bukan orang bodoh, mereka tentu saja sangat paham uang apa yang mesti mereka dapatkan, uang apa yang langka. Nah, saya berkeinginan berbagi informasi yang betul tentang uang kertas dan uang logam lewat video-video yang saya buat di channel ini. Tapi namanya channel masih baru netes, mau bagi informasi penontonnya nggak ada, penontonnya sedikit, nonton berapa menit ditinggal, nonton 2 menit tinggal, nonton 3 menit tinggal, ya udah. Jadi otomatis seolah-olah informasi yang saya bagikan dengan di konten-konten YouTube yang saya buat ya nggak sampai otomatis. Ya saya mau bilang ya, kalau mau rame penonton, bisa aja saya bikin konten-konten hoax, misalnya dengan judul uang ini laku jutaan, Anda jual uang ini pasti kaya, segala macam. Ya, tapi kalau saya buat konten seperti itu, selain saya merasa berdosa, ya tambah dosa lagi kalau konten-konten seperti itu saya buat, penontonnya banyak. Semakin banyak video itu ditonton, ya semakin berdosa lah saya. Artinya saya menyebarkan berita bohong ke semakin banyak orang. Padahal video-video seperti itulah yang menjual mimpi seperti itu yang laku ditonton. Ya gimana ya, sebagai seorang kolektor tentu saja umumnya, ya terutama yang saya bilang tentang saya, tentu saja ada idealis-idealis, ada pemikiran idealis berbagi informasi yang betul tentang uang lama. Kenapa? Karena di kalangan pemain uang lama, kita atau mereka sangat menyukai jika ada banyak orang awam yang sebelumnya bukan pemain uang lama, yang sebelumnya nggak punya hobi tentang uang lama, yang sebelumnya tidak tertarik tentang dunia mengoleksi uang, jadi tertarik dengan hobi mengoleksi uang kertas atau uang logam. Jadi ada idealisme seperti itu, ada pemikiran kayak seperti itu. Sobat Beta, video kali ini saya akhiri di menit-menit ini saja ya, karena kalau kelamaan nanti videonya nggak ditonton sampai habis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video yang saya buat selalu bisa mendatangkan manfaat untuk sobat semua. Untuk sobat yang belum menjadi seorang kolektor uang lama, yang belum tertarik menjadi seorang kolektor uang lama, coba sobat mulai dari sekarang tekuni atau minimal nonton video-video yang sudah saya buat, supaya dapat informasi bagaimana supaya bisa mendapatkan informasi bagaimana caranya kalau sobat mau mendapatkan keuntungan dari uang lama atau uang yang masih berlaku pun bisa mendatangkan keuntungan bagi sobat jika sobat tahu caranya. Video tentang mendapatkan keuntungan dari uang yang masih berlaku sudah saya buat di beberapa
waktu yang lalu. Sobat bisa menonton video saya yang berjudul peluang usaha mendapatkan untung dari uang yang masih berlaku. Nah, kalau mau dapat keuntungan instan dari dunia uang kertas atau dari uang logam, sobat bisa menonton di video tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini, channel Sobat Beta. Salam Sobat Beta. Terima kasih.